Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini ya? Seperti biasa, silahkan isi absensi terlebih dahulu. Ya sudah, silahkan kalian unduh materi untuk pembelajaran hari ini ya, yang ada di e-learning Moodle. Selanjutnya, Ibu kirimkan link Google Meet ya. Jadi sambil menunggu temannya dulu yang lain ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, dan harus tetap semangat ya, meskipun kita belajar dari rumah ya. Tapi sudah siap untuk belajar hari ini ya? Siap, Insya Allah siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ahmad Sutista juga Ibu cek, dia belum isi absensi juga ini. Belum ada kabar. Seperti yang tadi Ibu share di WA Group, bahwa pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode tutor sebaya ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, bahwa selain sumber belajarnya dari Ibu, kalian juga nanti akan bekerja kelompok ya, akan ada teman kalian yang menjadi tutor. Untuk kelompoknya kan sudah Ibu di-share ya tadi di grup ya. Oke, pembelajaran kita hari ini diharapkan nanti kalian akan mampu menganalisis akun-akun yang ada pada laporan perubahan modal ya dan neraca. Jadi ada yang masih ingat materi minggu yang lalu membahas mengenai apa? Laporan modal rugi, Keuangan. Nah, apa hubungannya dengan hari ini? Hari ini kita masih melanjutkan menyusun laporan keuangan ya, yaitu laporan perubahan modal dan laporan neraca ya. Nah, ada yang pernah melihat laporan perubahan modal atau neraca? Nah, Bu, di internet, di koran, Bu. Nah, sekarang di hari ini kita akan membuat laporan perubahan modal dan neraca. Kita pernah melihat ya di koran, di televisi ya, kalau laporan keuangan itu biasanya sepaket antara. Ibu mau tanya, Kenapa? kita kan udah bikin laporan laba rugi ya, Bu ya. Terus ini buat apa kita bikin laporan neraca lagi? Kan kita udah tahu cara mengetahui laporan laba rugi itu lewat laporan laba rugi, nggak usah harus ke neraca. Terus neraca buat apaan nih, Bu? Ya, ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Ya, kemarin kan ada beberapa di sini yang jual pulsa ya. Terus ada yang orang tuanya punya warung sembako. untuk mengetahui Oke, untuk lebih jelasnya lagi mengenai materi hari ini, Ibu akan memaparkan ya mengenai laporan perubahan modal dan neraca. Nanti bisa kalian simak. Kas, tadi ya ada peralatan Bu di dalamnya, betul sekali. Terus ada modal juga. Nah, bagaimana dengan posisinya? Dia jangan bisa menyimpulkan apa itu neraca. Dari melihat timbangan itu kalian bisa menyimpulkan, wah Bu ada peralatan, ada kas. Nah sekarang apa komponen yang ada pada neraca ini? Ada yang tahu? Boleh sambil aset liability ya. Coba aset itu apa tadi? Ini kekayaan yang dimiliki perusahaan, harta ya, aset itu harta ya, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan ya. Contohnya apa? Peralatan, Bu. Harta lancar, modal, Peralatan. Terus ungkapan, ya. karena Belum bisa dipresentasikan juga, kalian bisa lihat di sini. Lihat tidak? Ya. ada pasifa, Ya, ada aktiva, ada pasipa ya di sini. Nah, untuk aktivanya itu kan harta. Harta itu kalian masih ingat pembagiannya ada harta apa aja? harta tetap dan harta lancar dan tidak Ya. lancar. Oke, selain itu di pasipanya. Karena kan kalau yang namanya neraca itu tadi kalian kan bayangin timbangan ya. Antara yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu seimbang. Yang kirinya itu adalah aktiva, yang kanannya itu tadi pasipa. Ibu juga kan sebenarnya selain dari Google Meet ini, Ibu menyiapkan juga video pembelajaran ya yang sudah Ibu upload ke YouTube juga. Jadi untuk mengantisipasi seperti terkendala jaringan seperti ini ya, yang Ibu tiba-tiba tidak bisa menampilkan PowerPoint-nya, terus
kalian juga yang jaringannya juga di rumahnya masing-masing mungkin kurang ya, sedang tidak ingatnya ini. H sama dengan ini ya. Harta sama dengan Jadi harta sama dengan modal. hutang plus modal. Ini adalah kuncinya dari neraca ya. Jadi nanti dari harta ini kalian bisa digolongkan. Ada harta lancar, ada harta tidak lancar atau harta tetap. Oke, lanjut ya. Berarti sama dengan di kolom pasifanya atau di sebelah kanannya itu ada hutang dan modal ya. Jadi nanti jumlahan dari hutang plus modal itu nominalnya jumlahnya harus sama dengan jumlah Harta. Ya, Bu. Kalau sama gimana Ibu? Iya, Bu. juga neraca. Kenapa kira-kira neracanya nggak balance? Antara aktiva dan pasifa itu jumlahnya nggak sama. Mungkin karena ada kesalahan Bu dalam pencatatannya, Bu. Kesalahan. Mungkin yang harusnya akumulasi penyusutan. Kalian masih ingat akumulasi penyusutan itu adanya di mana? Di harta, Bu. Ada di harta, saldo normalnya di debit apa di kredit? Di harta, Bu. Di Ayo. Nah, ini yang menyebabkan kalian nggak balance nih saat membuat laporan neraca nanti. Kameranya ya. Kredit. Akumulasi penyusutan saldo normalnya adalah di kredit. Yang ingin ditanyakan? Tetap kita harus bersyukur ya, meskipun kondisi kita seperti ini. Kalian punya teman-teman ya, punya tetangga juga yang alhamdulillah masih satu jurusan, satu kelompok, jadi kalian bisa belajar bareng-bareng ya. KPD yang ada pada e-learning Moodle ya, nanti kita diskusi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dari CV Harbor Reality. Untuk laporan perubahan modal itu sangat mudah sekali dan sangat simpel karena di sini hanya memerlukan modal awal Tuan Hagor yang telah diambil dari laporan laba rugi. Kita ambil modalnya, kemudian kita ambil dari laba bersihnya, kita akan tambahkan dengan modal awal Tuan Hagor yaitu 29 juta. Tetapi karena di sini Tuan Hagor melakukan pengambilan prep atau pengambilan pribadi ya. di perusahaannya sebesar 5 juta 200. Ya. Oke, sekarang silakan kelompok lain yang mau Ini cukup sekian Ibu mempresentasikan presentasi dari neracanya. kelompok 1. Ya, terima kasih Reza, kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu beranggotakan Indah, Siti Nurhalifa, laporan neraca periode yang berakhir 31 Desember 2018. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pertemuan kali ini yaitu tentang laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi. Jadi pembelajaran kita hari ini kita membahas mengenai bagaimana cara menyusun laporan perubahan modal dan neraca, di mana nanti dari laporan ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, terutama bagi kalian yang memiliki usaha seperti, atau mungkin masih ada yang masih Saya, bingung Bu. atau masih. Suryati, Bu. Oke ya, silakan Suryati. Bisa gak Bu kalau menyusun laporan keuangan kita acak? Saya mau neraca dulu baru laporan laba rugi atau yang lainnya gitu, Bu. Gak bisa. Oke, gimana yang lain tadi? Gimana ini? Nanti setelah ini kalian kerjakan evaluasi yang ada pada e-learning. Yang tidak mengerjakan nanti akan Ibu cek ya. Iya, Bu, siap. Akan ada tugas tambahan di minggu depan jika kalian tidak mengerjakan soal evaluasinya. Silahkan kalian pelajari juga materi laporan arus kas untuk materi selanjutnya ya. Penutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan ya. Tetap semangat ya dan tetap sehat. Assalamualaikum.